pertama gampang ngantuk, terus gampang lelah, langsung makan sedikit langsung tepar pengennya bawaannya, Exactly. malas ngapa-ngapain gitu-gitu. Yeah. Katanya gue pernah baca ya waktu itu, lagi-lagi saya korban TikTok nih. Iya. Kadang kita kan gitu baru tahu ilmu sedikit langsung Anda salah. Iya. Makan buah tuh harusnya di belakang, di depan. Anda salah. Kalau gue, I'm sorry, coba cari kerjaan lain. Meter. Nomor satu adalah perut buncit. Nah, jadi kalau kita, maksudnya kita pastiin waktu kita duduk gini kan, jangan perut kita itu buncit loh. Gue buncit gak? Gue buncit gak? Masuk. Kenapa? Nomor satu. Pengalaman gue mas. Ya. Kita tuh udah sadar banget kita tuh kenyang mas. Tapi karena di otak kita balas dendamnya masih besar sekali. Jadi ketika sujud pun kita sudah sangat tidak kuat gitu. Iya juga sih. Iya. Nah tapi ya susah sih, gue kegelisahan gue salah satunya gue masih sering nitip ke orang tua sama mertua. Kalau kayak kita kan misalnya ngejaga sendiri tuh kita masih bisa apaan sih, nggak usah, nggak boleh gitu. Iya. Tapi kalau pas puasa Ramadan malah naik berat badan. itu dia. Bingung kan? Bingung nggak? Lu udah gak makan seharian, tapi lu bisa naik berat badan. Ya itu gara-gara pas berbukanya itu semua tepung-tepungan manis itu semua dihajar. Nah gue pengen nanya, kalau daging bukan masalah tertinggi, kenapa setiap gue abis makan nasi padang, gue makan daging rendang gitu, ini gue kenceng dok. Nah, gue pengen nanya lagi, mitos atau fakta diabetes itu bisa nurunin ke anak? Nah, oh ya ini menarik. Sangat Itu kan salah satu yang ya, kan biasanya kita nasi segunung, Exactly. sayur sedikit, telur satu. Ya. Dan nanti kalau kita bermasalah penyakit, maksudnya kita punya penyakit kronis, kita salahin telur itu. Padahal lu cuma makan satu. Iya lagi. Iya kan? What up people? Jadi balik lagi dengan gue Felix Zulhendri. Kita kedatangan Mas Willy dari Komedi Bapak-Bapak. Yoi, gokil. Jadi ini bener-bener relevan sih buat kita yang bakalan menjadi bapak-bapak. Walaupun kita belum bapak-bapak ya. Fingers crossed kita belum bapak-bapak, tapi kita ngelihat sekarang bapak-bapak itu permasalahannya banyak sekali yang punya penyakit kronis. Betul Walaupun sekali. bapak-bapak yang tergolong muda. Betul sekali. Iya kan? Nah di sini makanya gue dateng pengen klarifikasi konten-konten lu. Oh, very good. Soalnya wah ini orang nih sebagai pecinta manis, makan makanan manis, ini kayaknya orang berlebihan deh. Yes. Iya nggak sih? Betul sekali. Makanya ada beberapa hal yang pengen gue tanyain. Dok, Siap. kenapa maksud gue lu kenapa segitunya oke. ngedukasi di sosmed gitu? Siap. Jadi sedikit background. Gue bukan dokter umum. Background gue adalah S1 dan S3 gue itu di food science, di ilmu pangan. Food science. Ya, di University of Auckland School of Chemical Sciences. Terus gue juga sempat ngambil postgraduate diploma itu di Clinical Nutrition University of Scotland Aberdeen. Jadi khusus nutrisi klinis. Nutrisi klinis. Nah, jadi yang kenapa gue bikin konten ya untuk ini? Karena gue melihat banyak sekali kesimpang siuran soal makanan, apa efek makanan itu ke penyakit kronis. Apalagi di kita, di orang Indonesia. Contoh yang paling jelas ya, kita kan selalu dikasih tahu, lu jangan makan daging, ntar lu kolesterol dan lu kena serangan jantung. Betul banget, ya kan? Setuju gue. Jadi tapi kenyataan di lapangan tidak seperti itu mas. Jadi gue ngeliat contoh kayak gini, kemarin gue baca satu artikel koran, klaim BPJS yang terbesar itu adalah untuk penyakit jantung. Di tahun 2022 dan 2023. Sedangkan kita di masyarakatnya kita itu jarang bener makan daging. Iya. Kita jarang makan daging, kita jarang makan telur. Tapi kenapa klaim jantung itu tertinggi selain dari rokok ya? Nah, gue pengen nanya, kalau daging bukan masalah tertinggi, kenapa setiap gue abis makan nasi padang, gue makan daging rendang gitu, ini gue kenceng dok? Nah, bagi gue mindset apa? Kayaknya sih mindset. Soalnya kemarin gue pernah interview dokter spesialis saraf. Yes. Maksudnya gue nanya juga, dok, jadi kalau seandainya kolesterol yang di punggung, maksudnya di segala macam, sebenarnya sih enggak, kemungkinan itu karena sugesti nomor satu. Yang kedua, mungkin gara-gara kita sering duduk sama kita komputer kan. Yes. Maksudnya kan ini jadi kita kurang stretching dan segala macam. Mungkin sugesti. Kita juga belum tahu apakah betul ada hubungan antara sakit leher dengan kolesterol. Tapi permasalahannya bukan kolesterolnya sih. Bagi gue nasi padang itu mantep. Permasalahannya di mana? Bukan gulai, bukan rendangnya, bukan dagingnya. Di mananya? Nasinya. Kita makan nasi 3 gunung loh. Iya. Asal itu kan nasi terus. Itu yang jadi permasalahan. Sebenarnya dagingnya sih bagi gue sih oke bener. Kalau gue makan nasi padang, gue hajar itu semua.
gulai-gulai daging. Tapi nasi lu dikit. Nasi dikit. Nggak nampol dong. Itu dia. Nasi Padang tuh nasinya harus segunung. Nah permasalahannya ya itu, kita itu masyarakat yang kecanduan karbohidrat sih. Jadi kan contoh, kalau kita, kalau Mas sarapan pagi apa? Karena gue lagi diet, gue nggak sarapan. Oh lu nggak sarapan? Oke. Tapi biasanya gue nasi uduk. Exactly. Ya kan, pertama utama kita, awal-awalnya kita udah memulai dengan nasi uduk. Nasinya, lauknya sih aman, tapi nasinya kan. Terus makan siang kita nasi Padang. Yoi. Malam nasgor mungkin. Iya, itu triangle. Triangle food in Indonesia. Exactly, nasgor. Jadi bayangin nggak berapa banyak gula yang kita konsumsi. Belum lagi kita minumnya itu apa? Teh manis, es teh manis dan segala macam. Wah, kopi kekinian dan segala. Jadi kalau kita breakdown, kita pecah-pecahin makanannya kita sehari-hari, gula dan karbohidrat itu menjadi yang utama kan. Yang terbanyak ya, yang terbesar. Itu yang paling gede. Jadi makanya kita kemarin tadi juga ada gue habis post satu konten. Kita itu darurat diabetes juga, bahkan di anak-anak sekarang. Wah. Yeah. Sebenarnya gue agak worry sebagai bokap-bokap yang udah punya anak nih, gue worry sama anak gue sebenarnya dok. Betul. Kadang kalau dipikir-pikir, gue pun membatasi banget untuk makan yupi, makan manis-manis. Tapi entah kenapa anak gue nih jor-joran banget gitu. Sedangkan kita aja yang udah besar, kita tahu bahayanya gitu. Tapi kita ngasih terus ke anak kita biasanya. Exactly. Kenapa dok? Kenapa itu ya? Mungkin salah satunya ketersediaan sih. Ketersediaan. Maksudnya terlalu gampang kita untuk dapetin yang seperti itu kan. Jadi dan juga itu ketersediaan yang kedua kecanduan. Jadi kita tendensi kalau kita itu makan yang manis, kita itu punya itu kayak seakan-akan itu kita nyandu gitu loh. Kita mau nyari sesuatu itu yang manis terus-terusan. Iya benar. Dan maksudnya itu harus di-cut sih. Mas sudah lihat belum ya kemarin ada VT juga lewat di TikTok yang anak kecil umur 11 tahun gagal ginjal. Oh iya, sering lagi marak banget tuh dok. Exactly, maksudnya kan itu dan maksudnya yang mirisnya yang gue ngeliat anak itu habis cuci darah di interview. Begitu dia keluar dari cuci darah, dia pegang satu minuman manis di tangannya. Jadi kita sekarang kayak so ironis kan, maksudnya mungkin itu yang menyebabkan dia gagal ginjal, tapi lu selesai cuci darah, lu ngasih dia itu juga. Iya sih. Itu sih, maksudnya gue juga punya, maksudnya anak gue umur sekarang 8 ke 9 tahun. Kita itu pastiin itu di rumah itu ultra proses semua makanan-makanan itu kan. Kita kosongin semua. Oke. Itu betul-betul kita kosongin, makannya bener, dan setelah sekian lama, mereka nggak mungkin nyari lagi. Oke, emang tergantung dari kitanya yang nyetirnya gitu ya? Exactly. Iya juga sih. Nah, tapi ya susah sih, gue kegelisahan gue salah satunya, gue masih sering nitip ke orang tua sama mertua. Kalau kayak kita kan misalnya ngejaga sendiri tuh kita masih bisa apaan sih nggak usah nggak boleh gitu. Tapi kalau udah ngomong ke mertua orang tua tuh udah nggak bakal bisa. Susah. Malah lebih berani mereka ke orang tua ke mertua saya gitu. Ngerti. Sangat-sangat dimengerti. Iya. Gue juga sama mas. Jadi maksudnya salah satu yang gue worry adalah ya pada saat gue nitipin ke orang tua gue masalahnya. Ya di rumah masih ada kue, tapi sekarang orang tua gue udah lumayan strict sih. Dulu orang tua gue sekarang udah jauh sekali berubah. Kalau dulu, kue-kue itu segala macam masih banyak. Sekarang udah betul-betul drastis hilang. Nah, gue pengen nanya lagi dok. Nah itu kan untuk sekarang kita makan ya masih santai-santai aja. Nah untuk diabetes itu proses menuju ke gongnya ini berapa lama sih dok? Sekarang makin lama makin cepet. Sekarang makin lama kan makin Gue pernah dengar 10 tahun kan. Tergantung seberapa banyak gula yang kita makan sih. Jadi salah satu yang paling ciri-ciri yang paling jelas ya itu namanya metabolic syndrome, sindrom metabolik. Jadi metabolic syndrome itu simple, ada 5 parameter. Nomor 1 adalah perut buncit. Nah jadi kalau maksudnya kita pastiin waktu kita duduk gini kan, jangan perut kita itu buncit loh. Gue buncit gak? Gue buncit gak? Termasuk. Kenapa? Nomor 1 ya. Ini juga ada yang namanya tuh sekarang ada indeks yang namanya body roundness index. Jadi seberapa bulat kita. Oke. Nah jadi kan kalau mas begini kan, kita lihat begini bentuknya. Apakah seberapa bulat kita? Apakah muka kita chubby? Apakah perut kita itu buncit? Nah makin bulat bentuk badan kita, itu makin menentukan kita itu kena metabolic syndrome. Jadi nomor 1 adalah perut jangan buncit. Perut, that's number 1. Terus yang kedua, gula darah puasa jangan di atas 100 mg per desiliter. Gula darah puasa. Terus yang ketiga, HDL. HDL itu jangan di bawah 40 untuk cowok, jangan di bawah 50 untuk cewek. 50 mg per desiliter. Yang keempat,
triglyceride, TG. Kalau kita cek lemak darah itu namanya triglyceride, itu jangan di atas 150 mg per desiliter. Dan yang kelima itu terakhir jangan hipertensi, jangan di atas 120 per 80. Combo tuh ya, kalau udah hipertensi itu biasanya tuh. Sebenarnya kita punya salah satu ini aja, ini udah naikin sekali resiko kita itu kena penyakit kronis, terutama diabetes, obesitas, jantung yang begitu-begitu kan. Tapi penyakit-penyakit begini dok, bener-bener kayak nggak ada gejalanya banget gitu exactly, ya? Exactly, nggak ada ya kan? Karena it's a chronic disease, itu maksudnya panjang dia kan. Oh, oke. Iya, kronik dia, kronis. Tapi pas sekalinya kena tuh langsung. Jadi begitu, ya kualitas hidup kita makin lama makin turun kan. Kita makin gak ada tenaga, kita makin tua, gampang kena penyakit, sakit-sakitan, lutut sakit, semua sakit semua. Itu sih, itu yang paling jelas, maksudnya karena tadi gue ngomong juga, maksudnya 3 dari kakek nenek gue kan, kakek nenek dari nyokap dan kakek dari bokap. Jadi gue bisa ngelihat gimana penurunan kualitas hidup itu sih. Kelihatan benar itu. Itu jangan-jangan yang mendorong lu untuk for me mengedukasi itu. gitu. Yang juga satu yang mendorong COVID. Pada saat C19 kita ngelihat COVID-19 itu yang semua yang gone itu kebanyakan punya komorbiditas kan. Iya benar. Diabetes, penyakit jantung, hipertensi dan segala macam. Ada pemicunya ya. Ada pemicunya dan maksudnya kita ngelihat pandemik yang C19 ini tidak akan menjadi yang pertama dan yang terakhir. Jadi begitu badan kita sehat, apapun itu yang datang, setidaknya kita punya fighting chance kan. Setidaknya kita bisa ngelawan gitu loh. Iya sih. Jangan kena dikit lu gone. Ya kan? Oke, bener-bener. Gue setuju banget. Gue kerasa mas waktu gue sebelum diet ya. Ini kan sekarang lagi diet. Itu sebelum gue diet tuh kayak pertama gampang ngantuk, terus gampang lelah, langsung makan sedikit langsung tepar pengennya bawaannya, malas ngapa-ngapain gitu-gitu. Tapi ketika gue sekarang lagi ngejalanin intermittent fasting ya, yang gue cuma modal YouTube doang nih dari Adera, sama endorsement makanan sehat. Jadi kalau mau endorse silakan. Teman-teman ayo yang mau endorse makanan sehat, boleh banget, saya siap menampung. Siap menampung. Dan perlahan gue support sama olahraga nggak lama, paling 30 menit sehari, itu jauh. Oh man, pasti kualitas hidup kayak, this is kualitas tidur mood lebih energi level membaik, otak jadi lebih fresh. Iya sih benar. Iya itu pengaruh sekali sih. Semua itu dari makanan. Makanan sih emang kuncinya makanan guys. Iya. Gue pengen nanya lagi, mitos atau fakta diabetes itu bisa nurunin ke anak? Nah, ini menarik. Itu kan salah satu yang diabetes lagi in banget. Jadi kemarin gue juga sempat interview, ada 2 teman kita itu researchers di bioinformatics di University of Auckland juga, lagi selesai PhD. Jadi tipe 2 diabetes itu environmental faktor lingkungan itu paling tinggi sebenarnya. Maksudnya faktor lingkungan itu yang menentukan kita itu kena diabetes atau enggak. Genetik ada, cuma tidak sebesar lingkungan. Jadi contoh paling simple ya. Nenek dari nyokapnya gue, berarti nyokap dari nyokapnya gue, mama dari mamanya gue itu kena diabetes. Itu kan bisa turun langsung. Bisa. Nenek gue itu kena diabetes umur 50-an. Berarti mama gue sekarang udah umur 60-an, gak ada diabetes. Berarti kan kelihatan sekali kalau seandainya kita tidak menurunkan pola makan dan pola hidup ya, kita itu aman-aman aja sih. Tergantung kita ngejaganya aja. Betul. Sebenarnya kadang suka nggak adil juga tuh kalau misal kita udah sehat terus tiba-tiba karena turunannya kuat jadi kita kena juga gitu. Iya, jarang sih. Maksudnya tipe 2 diabetes itu bukan faktor genetik. Bukan faktor genetik. Ada sih tapi kecil sekali gitu. Betul. Kecil sekali. Gue juga bukan pernah sih, ini gue kemarin kasusnya bokap kebetulan lagi asam uratnya lagi tinggi tuh. Gue pengen nanya juga, ini mitos atau fakta lagi? Gue soalnya dikasih tahu sama di klinik itu, bapak harus minum obat selamanya gitu seumur hidup. Nah, exactly, itu menarik sekali. Bener nggak sih maksud gue? Kenapa? Ini kan gue ngerjain coaching program. Jadi yang gue temuin di orang-orang, di klien-klien gue yang diabetes, itu menurunkan gula darah tanpa obat. Jadi masalahnya kan kita harus ngerti suatu penyakit ya. Jadi kan kalau kita ngelihat
kita ngelihat obesitas, diabetes, asam urat, jantung dan segala itu namanya lifestyle induced diseases. Artinya kita itu kena penyakit itu karena pola makan dan pola hidup kita yang salah. Yang berantakan ya. Yang berantakan. Itu kan penyebab utamanya. Iya betul. Jadi gimana cara kita itu menyembuhkan dari ini? Iya sih. Ya lu ganti ininya. Exactly. Bukan lu makan obat selamanya. Iya. Jadi di sini gue bukan bilang, karena gue bukan, I'm not a medical doctor, tapi gue bukan bilang bahwa lu stop makan obat, bukan itu. Maksudnya bagi gue itu sangat-sangat mindset yang salah kalau kita bilang bahwa kita harus makan obat selamanya. Yes. Jadi yang gua saranin adalah bangun strategi. Jadi ganti pola makan dan pola hidup. Begitu kondisi penyakit itu mulai menurun, ya kita kurangin dosis obat itu pelan-pelan. Sampai pada akhirnya kita nggak makan obat lagi. Betul. Nah gue setuju banget sama dibagi dua gitu kan. Kalau misalnya udah parah banget, nah kita harus wajib ke medik. Tapi kalau seandainya udah nggak parah-parah banget, harusnya nggak butuh obat dan kita harus perbaiki kualitas hidupnya aja. Maksud gue gitu. Betul sekali. Takutnya soalnya itu yang logika kan. Logika gue gitu. Maksud gue. Kadang ya kita harus pakai logika sih. Logika dan common sense dan akal sehat. Iya. Gue agak kecewa aja gitu. Mungkin gue salah dokter kali ya. Dia udah bad attitude banget lah. Maksud gue dia udah nggak tahu kenapa gue agak kurang suka sama sikap oknum dokter yang pesimis ke pasien. Maksud gue walaupun bokap gue apa ya makannya jorok segala macam, lu kasih harapan dong. Maksud gue jangan ngerti gue makanya ngerti. Gini loh kayak oh ya ini kita minum obat dulu Pak ya, tapi saran saya kurangin rokoknya, hilangin rokoknya, kualitas bangun tidurnya diperbaiki, tidurnya malamnya diperbaiki, makannya diperbaiki. Nanti kelama-lamaan menurun dan bahkan bisa hilang nggak sih maksud gue? Sangat bisa. Jadi terutama yang paling jelas bagi gue itu adalah orang-orang yang diabetes ya. Jadi ada satu klien, ini gue habis post, dia tuh gula darah puasa itu sampai hampir 400 mg per desiliter. Itu puasa 400? Gula darah puasa loh ya. 400 itu Desember 2023. Wow. Maret ini baru semalam dia kontak. Gula darah puasa itu sekitar 99 mg per desiliter. Gua sampai my goodness me man. Dan itu tanpa obat. Jadi diskusi kita sekarang gini, dia bilang gini, Mas Felix ini kan udah turun nih ke 99. Kalau gua makan obat gula darah lagi, itu bisa turun ke 90. Gua bilang ngapain? Iya ya kan? Lu udah 99, lu udah atas, udah turun di bawah 100. Jadi lu tinggal kurangin aja lagi, sudah turun. Jadi it's amazing sih. Jadi gue bilang, gue betul-betul kayak, gue nggak nyangka, dulu waktu awal-awal gue mulai coaching program ya, gue tahu 100%, 1000% bahwa makanan itu bakal membantu. Tapi gue tidak pernah menyangka bahwa itu secepat itu. Ngerti kan? Gue tidak menyangka bahwa perubahan itu sedrastis itu. Padahal cuma berapa bulan doang. Exactly. Cuma 2 bulan tapi udah bisa. Tapi penurunannya itu luar biasa. Jadi makanan itu, makanya gue bilang makanan itu bisa menjadi obat ya kita, atau makanan itu bisa menjadi racunnya kita. Tergantung pilihan kita. Sebenarnya yang berat dari mengurangi makanan itu adalah rasa kesepiannya sih. Mas, maksud gue kan sekarang lagi intermittent fasting ya. Paling makan jam 12 sampai jam 6 doang tuh. Oh, that's good. Oh, ambil mantap, itu kayak. Gue kadang suka, anjir gue jam 10 nyemilin apa? Sebenarnya kayaknya lebih ke bukan karena kita lapar kan. Maksudnya kayak cuma kepikiran aja lu mau ngapain, lu makan. Kesepian aja gue ada. Kayak gue makanin apa nih? Exactly. Masa minumin air terus ya kan. Tapi dari segi impact penurunan berat badan lumayan cepet sih. Gue start di Desember tanggal 14-an, di Februari gue start 88, di Februari akhir di 83. Oh wow. Nah, habis itu kan sambil olahraga juga. Nah sekarang nih udah mulai agak lupa lagi nih. Paling nanti gue push lagi di puasa Ramadan sih. Ramadan 30 itu udah hari. Ngebantu bener itu. Itu ngebantu bener. Use it. Paling minusnya ini dok. Justru nih buat bapak-bapak nih yang mau Ramadan. Ketika kita buka itu parah dok. Ini permasalahannya sih, maksudnya. Gue jelasin dulu habit kita nih bokap-bokap nih sama istri segala macam. Kita udah combo dok. Manis-manisan manis banget. Pasti. Gorengan udah nggak mungkin ngambil 1-2 tuh, 5 udah pasti tuh. Ditambah langsung makan, jadi ketika buka langsung makan, wah itu udah combo banget. Dan sebenarnya pas gue tahu ya belajar dari ADR sebenarnya takutnya nanti sia-sia puasanya, ngerti gak sih?
Nggak, masalahnya ntar banyak juga teman-teman yang ngerjain pas puasa Ramadan malah naik berat badan. Itu dia. Bingung kan? Bingung nggak? Lu udah gak makan sehari ya, tapi lu bisa naik berat badan. Ya itu gara-gara pas berbukanya itu semua tepung-tepungan manis itu semua dihajar. Jadi gue selalu kasih tahu kalau teman-teman yang jalanin puasa Ramadan, pakai strategi. Lagi-lagi strategi itu penting. Pada saat berbuka, lu hajar dulu yang protein hewani. Hajar dulu sapinya, ayamnya, kambingnya, telurnya. Nah kita mengenyangkan dulu dengan itu. Iya. Terus kita tahan dulu 5 menit. Begitu kita makan, tahan. Kan kita udah puasa 1 harian. Masa tahan 5 menit gak bisa? Ya kan, lu udah makan kenyang itu, lu tahan dulu 5 menit. Langsung kita berpikir, setelah 5 menit, apakah lu masih mau makan lagi yang kue-kuean itu? Gua yakin pasti drop sekali. Pasti lu makan kue itu dropnya luar biasa. Karena lu udah kenyang dengan protein hewani. Dok, nih mas, sepengalaman gue mas. Ya. Kita tuh udah sadar banget kita tuh kenyang mas. Tapi karena di otak kita balas dendamnya masih besar sekali. Jadi ketika sujud pun kita sudah sangat tidak kuat gitu. Gue pernah gitu, astaga. Terawih gue gak kuat gitu-gitu. Aduh kenapa ya. Dan maksud gue, sebenarnya lebih ke gimana cara perbaikin mindsetnya aja tuh mas. Betul. Apa yang harus dicari kan kalau kita nggak kuat di mindset itu beneran deh. Gue benar-benar setiap buka puasa tuh gue pasti udah hajar dar-der-dor loh. Iya. Karena emang sebelumnya gue belum pernah latih puasa gue di intermittent fasting. Gue belum tahu lebih ilmunya gitu. Sebenarnya lebih ke pengetahuan si ilmu sih. Iya sih, kalau misalnya lu udah tahu ilmunya, harusnya sih lu nggak berani makan banyak karena nanti lu mikirnya aja sia-sia nih gue makan. Iya, tapi kan kalau seandainya Mas udah mulai latihan intermittent fasting pasti pas puasa Ramadan itu udah oke sih. Oh iya sih. Pasti udah jauh lebih. Lambungnya sudah tidak menerima banyak. Sudah tidak, maksudnya udah nggak ada respon-respon. Iya sih, benar. Ngejar makanan. Oh iya sih benar. Karena emang udah terbiasa. Gue udah biasa nggak makan. Iya. Tapi lagi-lagi intinya itu protein hewani sih. Hewani? Iya, protein hewani itu yang harus kita... Digoreng aman gak dok? Aman. Permasalahannya minyak yang kita goreng, kalau bagi gue sih goreng-gorengan sih... It's okay aja ya? Oke aja, yang penting lu jangan goreng tepung. Maksudnya jangan... Soalnya kan kita permasalahan kalau kita ngomong goreng-gorengan, makanya semua bakwan yang begitu-begitu kan. Itu kan tepung yang digoreng, itu gula yang digoreng loh. Tapi kalau saya lu goreng ayam, goreng ikan, bagi gue sih oke, selama minyaknya itu jangan dipakai berkali-kali. Fresh aja, minyak fresh gitu. 2 kali boleh nggak 2 kali? Gue bilang sih sekali sih. Kalau gue bilang ya. Sayang soalnya. Makanya jadi, begitu kita sayang begitu, kita jadi jarang kan. Atau kita pan fry. Maksudnya jangan deep fry, tapi taruh minyak secukupnya, kita pan fry aja. Yes. Oh. Ya. Jadi kan kita nggak ada tendensi untuk ya gue mau pakai minyak ini berkali-kali kan. Oke, benar. Berarti emang itu sih emang balik lagi ke habit kita, kebiasaan kita. Nah, gue salah satu nih, gue pengen nanya masalah, gue kan lagi IF juga nih. Gue salah satu orang yang makannya nggak bisa tuh yang bening-bening banget gitu, Mas. Kayak ayam polos banget gitu. Nah, gue tuh salah satu orang yang normal tapi ngurangin porsi doang, gimana itu? Itu oke. Bagi gue selalu juga kasih tau klien kan, jangan makan yang nggak ada rasa. Iya, yang kayak lu blend, makanan seri itu bukan begitu sih. Bagi gue nomor 1 kan orang selalu nanya, bumbu itu oke atau nggak? Bagi gue hajar aja bumbu, it's fine selama itu tidak berlebih. Jadi kita harus lagi-lagi akal sehat harus dipakai kan. Maksudnya kalau seandainya kita makannya itu blend, tidak mungkin bisa bertahan lama. Lu nggak mungkin. Iya, nggak mungkin kenyang lama. Tidak mungkin. Dan lu bakalan balik lagi ke habit yang lama karena makanan nggak kuat, gak enak. Iya benar. Jadi gue bilang lu pakai aja MSG gak apa-apa, lu pakai micin garam nggak apa-apa, lu pakai kecap sedikit, it's fine, lu pakai bumbu, it's fine. Gue pastiin makan gue enak. Jadi gue nggak ngejar lagi yang snack-snack gak jelas itu loh. Iya benar. Oh gitu. Iya, gue pastiin makanan gue itu ini mungkin malamnya gue bakalan makan beef. Jadi beef itu beef teriyaki yang ada sausnya sedikit dan segala macam. Ya tinggal kita pan fry aja sedikit, tapi kita pastiin itu enak. Jangan makan makanan yang nggak enak. Nah, gue pernah dapet salah satu komen di DM gue waktu itu. Gue kan lagi bahas ala-ala sosok diet gitu. Walaupun saya belum berhasil banget, tapi kayak gue pengen share. Terus ada yang bales gini, ala lu mah emang kerjaan di rumah doang. Gimana kalau pekerja yang keras di luar? Itu kan banyak teman saya dulu, gue di Telkom juga, banyak teman lapangan yang
kebetulan buncit juga, besar juga. Lu gimana kalau di lapangan lu butuh energi yang banyak. Pokoknya selalu ada alasan kan. Betul. Udah pasti dong, udah Betul. pasti selalu ada alasan. Maksud gue yang kayak gitu gimana? Sebenarnya Mas? coba kalau kita bayangin ya, kalau pada saat kita perut kita buncit, kita itu sedikit overweight. Sebenarnya badan kita itu banyak sekali energi yang nggak dipakai. Iya sih benar. Iya kan? Jadi tidak masuk akal kalau seandainya kita bilang itu kalau kita di lapangan tiba-tiba kita obesitas, kita bilang kita kurang makan, kan nggak mungkin. Iya lah. Padahal makanan lu udah di situ semua. Jadi bagi gue itu cuma kecanduan aja sih. Makannya salah dan lu makan sesuatu yang bikin lu mau makan terus. Ya. Oke. Nah, lu kan ngomongin makanan salah, makanan yang bener tuh gimana? Nah, makanan yang benar. Ya, jadi kalau gue selalu kasih tahu makanan yang benar tuh kayak gimana. Satu lagi, Iya. makanan yang bener dan murah. Makan telur, Oke. eggs, telur, ayam oke lah. Jadi pastiin kalau seandainya 50% di piringnya kita itu daging bagi kita itu terlalu mahal atau kelebihan, Iya. ya lu pastiin aja 30-40% itu protein hewani. Sisanya sayur. Sayur kan murah, sayur hijau. Murah banget. Sayur kan Di murah. warteg-warteg gue banyak. tuh. Exactly. Iya sih. Buncis kayak apa kayak Yes. ya itu kan. Nah, jadi sisanya itu paling dikit komponennya adalah nasi, 2-3 sendok aja. 2-3 sendok, maksimum itu 4 lah, 4-5 sendok makan mungkin masih bisa toleransi ya. Tapi kalau bisa sih 2-3 sendok. Jadi kita kenyangnya dengan yang betul-betul bernutrisi. Sebenarnya yang bikin kenyang kan bukan nasi juga kan? Bukan. Ah, ini dia nih. Ini dia guys. Kenapa orang selalu bilang yang bikin kenyang itu nasi? Bagi gue itu karena kecanduan. Oke. Karena emang karbohidrat itu, gula itu mencandukan gitu loh. Oke. Itu ada komponen, jadi gula darah lu naik, dopamin lu naik. Iya. Nah, jadi kayak lu seakan-akan lu mau nyari itu terus. Happy gitu. Oh iya, happy gitu. Jadi itu loh yang bikin permasalahan. Jadi begitu kita pelan-pelan ubah komposisi, gue yakin pasti keinginan makan kita itu udah drop. Kita cuma makan pas waktu kita lapar aja. Gue baru tahu juga pas kemarin ternyata karbo tuh nggak ngenyangin gitu. Ternyata Itu nggak protein. Protein hewani ya. Makanya kalau kita makan all you can eat, karena kan kadar kita makan daging banyak banget, baru sedikit udah kenyang tuh. Exactly. Betul. Bener kan? Jadi kita rasanya enak kan? Iya. Ini makan, ini udah makannya dikit nih. Kenapa? Dan gak makan nasi juga tuh. Yes, itu yang harus kita penuhin. Oke. Karena badan kita itu nyari protein hewani sih. Nah dan ini sedikit info juga. Oke. Jadi kalau orang tanya dari 3 kan kalau kita makan ada 3 makronutrisi ya. Ada protein, ada lemak, ada karbohidrat atau gula. Itu kan 3 komponen makronutrisi kita paling besar. Yes. Nah di dalam nutritional biochemistry yang 2 ini penting. Essential amino acid, artinya itu badan kita itu harus makan protein hewani untuk dapetin essential amino. Makanya namanya essential. Terus essential fatty acid. Essential ini artinya lemak itu esensial. Yang tidak pernah ada itu kata-kata essential carbohydrate. Oh. Tidak ada yang namanya itu karbo yang esensial, tidak ada. Nggak ada ya? Nah, jadi badan kita itu perlu yang utama adalah 2, asam amino esensial dan fatty acid esensial, yaitu lemak. Lemak ya? Pertama omega 3, kayak ikan, seafood, minyak ikan, nah, itu yang esensial. Tidak ada yang namanya esensial karbohidrat. Jadi kalau kita bilang, oh gua kalau nggak makan karbo itu gak ada tenaga, bukan, itu cuma persepsi lu. Itu tuh lagi-lagi masalah ngubah persepsi itu tuh yang agak berat tuh sebenarnya. Yes. Nah, gue pengen nanya di foodnya kalau misalnya dominannya nih, misalnya gue makan 1 piring nih untuk gue yang lagi pengen nurunin berat badan kan. Itu misalnya gue pengen makan sayur, telur, sama nasi gitu. Telurnya berapa banyak? Sayurnya berapa banyak, nasinya berapa banyak? Jadi kalau gue, itu sarapan gue kira-kira. Jadi gue pastiin telur gue itu 3. Oh. Dengan kuningnya ya, dengan kuning. Dengan telur. kuningnya Yes, dimakan? dengan kuningnya. Oke. Karena nutrisi telur itu ada di kuningnya yang lengkap. Jadi gue makan 3 telur. Bukannya kalau gue pernah baca tinggi sekali kalorinya. It's bull crap. Oke. Terus makanya gue kadang suka suges gue makan kuning telur ini gue kenceng. Iya, itu sugesti sih. Sugesti. Gue makan telur itu banyak loh ya Mas ya. Gue makan itu kadang bisa rata-rata 3-7 telur sehari. Itu loh. Iya. Jadi kalau itu bikin obesitas, kenapa gue tidak obesitas? Iya lagi. Terus sayur itu lumayan. Gue bagi split antara sayur sama buah. Jadi gue ada makan Ada buah buahnya sedikit, juga, ya? ada sayur sedikit. Tapi yang karbohidrat nasi ini ya gue jaga 2-3 sendok.
Oke. Ya. Pokoknya, patokannya di nasi ini. Betul, itu yang paling minimum. Itu yang harus kita jaga. Justru ini yang paling, kan biasanya kita nasi segunung, sayur sedikit, telur satu. Ya, dan nanti kalau kita bermasalah penyakit, maksudnya kita punya penyakit kronis, kita salahin telur itu. Padahal cuma makan satu. Iya lagi. Ya kan? Tapi kita nggak pernah lihat. Jadi makanya gue bilang gajah di pelupuk mata kita kan, itu kelihatan. Jadi lu lihat masalah kita itu nasi yang segunung, kita itu nggak pernah lihat. Tapi kita salahin bakalan nanti asam uratnya. Oh nggak boleh makan sayur ini nih. Ini sayur hijau bikin asam urat. Kangkung nih, ya hijau-hijau. Iya. Terus telur, wah ini kolesterol. Tapi lu nggak lihat tuh yang paling gede itu apaan di situ. Iya lagi. Iya kan? Benar-benar. Benar-benar. Nah, bagusnya nih. Kan biasa kita habis makan cuci mulut tuh. Ya. Buah itu bagus di depan apa di belakang? Di belakang. Oh, Buah itu paling lebih bagus di belakang. Kenapa? Gini, kira-kira hipotesisnya seperti ini. Jadi kita harus memastikan setelah kita makan, gula darah kita itu nggak naik tinggi. Jadi kita maunya stabil aja. Oh. Nah, buah ini kan mengandung free sugars, gula yang lumayan. Kalau apalagi yang manis ya. Makanya gue selalu rekomen hindari buah yang terlalu manis sih. Iya. Hindari buah yang terlalu manis. Jadi begitu kita kenyangin dengan protein dan serat, begitu masuk buah itu bakalan dicampur. Itu akan menstabilkan gula darah kita. Tapi kalau kita makan buah di depan, itu gula darah kita udah mulai Langsung spike, tinggi ya? Langsung tinggi. Katanya gue pernah baca ya waktu itu, lagi-lagi saya korban TikTok nih. Yeah. Gue pernah baca, gue pernah nonton video gitu, kalau buah di depan itu lebih gampang dicernanya gitu. Jadi nanti udah kenyang duluan sama buah, baru makan nasi gitu. Makanya kadang kita kan gitu, baru tahu ilmu sedikit langsung, Anda salah. Iya. Makan buah tuh harusnya di belakang, di depan. Anda salah gitu. Padahal jadi it's okay juga ya. Betul. Jadi bagi gue sih yang intinya kita adalah kita jaga supaya loncatan gitu, gula emang kita itu. Kan nasi semua, ya nasi harus dikit, tapi harus mau porsinya semana-semana tuh pakar mah santai-santai aja. Yeah. Dan nggak harus yang makanan bening-bening banget tuh yang, aduh kadang saya ngeliat menu-menu diet yang Enggak sih. Men. Ya gua paling nggak rekomen kalau misalnya kita itu satu yang begitu kita punya mindset dietan kan. Gua nggak rekomen, kenapa? Karena kita itu bakal kerjain cuma sepotong waktu. Yes. Sedangkan kita harus ganti itu seumur hidup kan. Ya, jadi kita harus mengubah seumur hidup, dan gimana cara kita bisa mengubah itu seumur hidup? Kita harus pastiin makanan kita itu enak. Oke. Ya, kita harus pastiin makanan kita itu enak. Gini dok, gue pengen tahu juga nih. Gue kan ya amit-amit gue bukan penderita diabetes ya. Ya. Ya semoga jangan. Karena gue belum ngecek juga sih. Seharusnya kan harus aware sama Betul. medical check up kan. Ya. Apa yang dirasakan ketika sama seorang pengguna ituan diabetes gitu? Ya. Jadi apa ya, biasanya faktor apa gitu kan, kayak asam, kalau kolesterol karena gue pernah biasa pada kenceng nih, leher nggak bisa nengok tuh, kayak dikunci stang. Nah kalau gula ini apa nih? Macam-macam sih. Satu, energy level lu. Energy level kita pasti naik turun. Yes. Kayak capek, terus kalau yang udah parah sih ya, itu berat badan turun. Itu malahan berat badan turun ya, kalau yang nenek gue paling jelas. Dari yang lumayan itu tiba-tiba langsung shrink. Terus yang ketiga itu mulai aneh-aneh, kayak kulitnya bermasalah, kayak kadang gatel-gatel nggak sembuh. Oke. Terus mata. Oh, mata ada agak kabur. Terus apa lagi ya? Yang begitu-begitu. Kelihatan sih, kelihatan. Kelihatan ya? Iya, kelihatan. Nenek gue itu bagi gue itu contoh paling jelas yang gue kelihatan. Iya lagi. Nenek gue juga dari gemuk sampai kurus banget waktu itu kena diabetes. Nah kan kalau kata orang tuh ada diabetes kering sama basah. Nggak tuh. sama aja. Pernah nggak sih? Itu tinggal, itu progresinya aja. Begitu yang basah, begitu luka udah mulai nggak bisa sembuh. Misalnya itu yang bisa dibilang basah kan. Itu kan progresi dari yang dulu belum punya permasalahan kulit, sekarang punya permasalahan di kulit. Iya. Ya, it's just Kan orang saya betul. Gampang aja gitu. Kalau misalnya dia lagi dari gemuk ke kurus, kering ini diabetes kering. Yeah. Kalau dia ini nggak sembuh berarti diabetes basah. Yeah, itu cuma. Padahal kan dia juga aja. Ya. Saya itu juga. Itu yang di lapangan begitu tuh dong. Yeah, saya kalau nemuin. Itu diabetes kering apa basah? Padahal dia juga. Sama aja. Gue nggak ngerti lagi. Kalau dari segi begadang. Very bad. Begadang itu sangat tidak recommended. Ya begadang itu ini tadi baru dikasih yang salah satu klien juga.
dia ngecek gula darah itu mulai tinggi. Gula darah dia itu, gula darah puasa naik. Terus gue nanya, gimana pola makan sama pola tidur? Yes. Iya, gue lagi begadang nih, soalnya lagi ngurusin anak yang mau keluar negeri atau segala macem. Begitu dia perbaiki begitu dia tidurnya udah beres, dalam 2-3 hari, gula darah balik normal. Jadi begadang itu betul-betul ngeganggu sekali metabolismenya kita sih. Betul-betul sangat-sangat mengganggu metabolisme. Sepele tapi iya sih. Gede sih, gede. Maksimal tidur jam berapa ya? Bagusnya gitu untuk kita udah dewasa udah. Nah, kalau menurut gua sih jam 9 jam 10 itu udah tidur. That's the time to sleep. jam 9 jam 10 tidur, lu bangun jam 5 jam 6. Sesuaiin aja sama matahari kan. Iya sih. Iya. Bagi gue itu paling simpel adalah sesuaiin dengan siklus matahari. Iya. Kalau iya. Nabi Muhammad juga menganjurkan untuk tidur setelah sholat isya, which is jam 7 jam 8. Bangun jam 3 untuk sholat dan langsung beraktivitas. Exactly, kan sama itu. Iya sih. Yeah. Dan itu diterapin kalau nggak salah sama B.J. Habibie juga tuh kalau nggak salah. B.J. Habibie juga tidurnya duluan tapi bangunnya tuh bener-bener pagi banget. Iya. Yeah. Dan iya sih benernya. Iya sih, maksudnya kita kadang simple kan. Kita ngelihat apa yang ada di alam ini aja kan. Siklusnya apa ya kita ngikutin. Yeah. Tapi biasanya kalau untuk bokap-bokap nih, Mas, sepengalaman gue tuh pengen banget tidur jam 10, jam 11, tapi ada faktor istri gue, anak gue yang masih kelintingan gitu, aduh. Itu harus diikutin, jadi makanya gue bilang nggak bisa diikutin bad habit gitu, sebenarnya harus diubah ya. Betul, karena kalau gue ngelihat ya, kita kan, ya kalau seandainya Mas maksudnya kepala keluarga. Iya. Ya mereka itu harus ngikut. Iya sih. Guys, simple tapi susah guys. Jadi kan susah itu. Iya, bagi gue sih. Jadi susahnya kan kalau makanya gue bilang harus sejalan sih. Maksudnya suami istri itu harus in sync. Jadi kalau bisa semua habit itu dibangun fokusnya ke kesehatan. Karena begitu kita fokus ke kesehatan, badan kita sehat, pikiran kita lebih fresh, kita tuh jadi lebih produktif sih. Iya. Produktif dari sisi keuangan. Dari sisi apapun. Iya, dari apapun, dari sisi kerjaan kita, dari sisi keuangan kita dan segala itu, everything itu bakalan jauh lebih produktif. Dan gue berasa sekali Mas, maksudnya bagi gue itu sangat-sangat kelihatan. Begitu kita mulai sehat, pikiran kita fresh, produktivitas kita itu 10 kali lipat kali. Iya sih, benar-benar. Begitu produktivitas kita naik, keuangan kita itu ikut. Itu kan sejalan biasanya. Sejalan. Iya. Ya kadang kan kalau kita sakit yang dipengenin cuma satu. Sembuh. Betul. Akhirnya, dan ini banyak sekali ya kejadian ya. Gue ngeliat maksudnya, kita kerja setengah mati, kumpulin duit, habisnya lu di rumah sakit. Lu setor ke rumah sakit, men. Nah, dong jebret 30 juta, 40 juta. Mampus. Jadi makanya gue ngelihat apalagi sekarang premi asuransi naik, biaya rumah sakit naik. Benar. Jadi kita kumpulin tuh setengah mati kita kerja seumur hidup kita. Nanti kita bawa uang itu kita setor ke rumah sakit. What's the point? Maksudnya poinnya apa? Pokoknya 2 item itu ya, makanan sama begadang ya. Iya. Buat bokap-bokap nih, bapak-bapak, ya kita harus atur pola makan kita, tidur kita juga harus diperbaikin. Nah, gue pengen nanya kan, kita nggak selamanya ada yang kerja siang nih dok. Yes. Ada yang begadang juga nih, maksudnya sip-sipan 2 hari pagi, 2 hari malam. Nah, kalau kayak gitu gimana tuh? Nah, itu sebenarnya agak susah ya. Susah sekali. Apalagi yang beda-beda dalam seminggu itu mungkin 2 hari shift malam, 3 hari shift pagi. Maksudnya itu kan betul-betul kacau dalam seminggu kan. Kalau gue, I'm sorry, coba cari kerjaan lain. Istri gue perawat soalnya. Kayak gitu. Tolonglah resign istriku resign. Jadi maksudnya iya sih, kadang susah. Tapi strateginya adalah yang penting pada saat kita shift malam, usahain pagi itu kita tidurnya panjang. 8 jam usahain. Tapi kadang nggak ngobatin. Betul. Karena kita udah kacau siklusnya gitu. Ya itu pilihan aja sih kalau misalnya. Betul, pilihan. Kalau ada pilihan pekerjaan yang lebih baik kerja di pagi doang, ambil itu aja sebenarnya. Soalnya impact-nya nanti nggak sekarang nih, kita mah masih kayak saya sekarang baru 30-an gitu. Ini masih seger aja gitu. Betul. Tapi ketika nanti di impact 45, 50 atau bahkan di 40 tahun pasti. Iya. Dan yang paling jelas adalah temen gue sih, ada temen baik gue. Ada case kayak gitu. Iya, dia dokter spesialis yang bedah saraf.
Dan itu kan kejadian-kejadian kayak stroke itu kan kita nggak tahu kapan pun kan. Jadi kan dia harus ready. Kadang itu operasi jam 2 pagi yang gitu. Oh men. iya itu, lagi. Itu dia pernah nggak tidur itu 26 jam nggak tidur gara-gara operasi. Lihat maksudnya kelihatan dari sisi itunya sih. Iya. Maksudnya ya dia jadi susah kontrol berat badan itu kan. Iya. Pengaruh ya. Pengaruh bener. Jadi ya itu maksudnya pinter-pinter gimana kita itu strategize. Ya. Berpengaruh juga berarti buat teman-teman yang lagi diet, makannya udah rapi segala macam tapi tidur masih jam 2 pagi gitu. Itu bakal jadi susah. aja. Yap. Oke, aduh bokap-bokap nih emang banyak banget saya. Oke. Jadi terima kasih Mas Willy untuk diskusinya very good. Jadi inti yang kita mau sampaikan di sini adalah sebenarnya ya kita sebagai bapak-bapak yang bakalan jadi bapak-bapak sedikit aware aja sih soal makanan, soal pola tidur, rokok, vape, cut it out. Dan vape itu harus di-cut. Jadi ya, dan gue ngeliat sekarang penyakit kronis makin lama makin muda kan. Iya lagi. Jadi kan kita bapak-bapak, contohnya kita umur mungkin dulu 50-an, 60-an. Sekarang bisa 30. Sekarang 30-an, 40-an kita udah mulai bermasalah kan. Nah, itu jadi kan produktivitas kita itu udah hilang setengah. Jadi itu sih yang harus kita perhatiin. Kelihatannya simple, tapi itu yang bakal membantu kita kan. Benar. Oke guys, semoga diskusi ini bermanfaat. Mantap.